Kalau misalnya mau dirubah, saya justru ingin hari jadi Cianjur itu tanggal 24 September Tanggal itu 24 September. 1655. Ini kan sekarang ada beragam versi Cianjur dari kata Cai Manjur. Itu saya kurang setuju. Lebih heroik peristiwa pengangkatan dalam Cikunul sebagai Raja Gagang Yang tanggal 24 September itu. 1655 itu ketimbang 12 Juli 1677. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya podcast room John Duty akhirnya bisa mengudara untuk pertama kalinya. Nah, akhirnya kita mulai membahas tentang sejarah Cianjur. Nah, kenapa harus sejarah Cianjur? Kenapa kita pilih sejarah Cianjur? Karena memang kita juga berangkatnya dari sejarah, maka kita juga akan mulai belajar tentang sejarah. Seperti apa sih Cianjur itu? Bagaimana Cianjur? Kenapa sampai jadi Cianjur? Dan seperti apa saja Cianjur? Apa saja yang ada di dalam sejarah itu? Amanat-amanatnya dan sebagainya. Nanti kita akan coba untuk mengulasnya lebih jauh lagi ya. Dan sekarang hadir di depan saya Kang Luki Muharam, akademisi, sejarawan dan budayawan Cianjur. Assalamualaikum Kang Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang, sehat kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya Kang, kita akan mulai berbicara soal Cianjur ya, karena memang saya juga bukan asli Cianjur, maka tolong saya diajarin gitu ya. Oke. Nah, gini Kang. Diskusi aja ya. Iya. Nah, kenapa kok bisa muncul nama Cianjur? Ini gimana ceritanya? Ini kan sekarang ada beragam versi ya, silahkan aja mau diambil yang mana juga. Ada berapa versi Kang? Wah banyak ya. Cuman yang populer itu katanya Cianjur dari kata Cai Manjur. Itu saya kurang setuju. Sebetulnya nama Cianjur itu ada sejak zaman Prabu Siliwangi ya, Raja Pajajaran yang karismatik itu. Dan beliau itu menguasai 24 kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Barat. Sebetulnya Pajajaran itu kan menguasai sekitar 24 raja-raja kecil itu dari setengah Jawa Tengah sampai Lampung. Oleh Prabu Siliwangi untuk mempersatukan mereka tidak dengan perang, tapi dinikahi putri rajanya tuh. Dinikahin Sehingga semuanya. istri beliau tuh lebih dari 20. Kabita teh, tanya, ada sekitar 24. Pada waktu itu di Garut ya, belum ada nama Garut, ada juga di sana nama kerajaan namanya Kertarahayu. Kerajaan Kertarahayu ini rajanya Sunan Rumenggong namanya, punya putri raja cantik sekali ya, namanya Nyimas Ratu Rambut Kasih. Ada yang juga bilang beliau ini tubuhnya tuh harum ya, sehingga sebut juga ketika beliau mandi di suatu gunung tersebut akhirnya menjadi gunung haruman karena dari bau tubuh itu. Kecantikan Nyimas Ratu, kecantikan Nyimas Ratu Rambut Kasih ini sampai ke telinga Prabu Siliwangi, kemudian mengutus utusannya namanya Aki Panyumpit supaya membawa putri raja tersebut ke Bogor, ke Pakuan, ke Pajajaran untuk dinikahi. Ya dibawa dari Garut, dibawa ke sana. Ceritanya Aki Panyumpit itu kan pada waktu itu jalan kaki menuju Garut itu atau Kertarahayu. Ketika sampai di Gunung Gede, di situ ada aliran sungai kecil, airnya tuh deras. Dia tuh waktu mau nyebrang ragu-ragu, akhirnya datang petani. Aki kenapa? Nyebrangnya tuh ragu-ragu. Deng, puguh China anjur, cerita gitu. Yang ngomong gitu? Aki Panyumpit, deng, puguh China anjur, deng tuh. Aduh, justru akhirnya dikeras gitu. Akhirnya ketika beliau sudah nyebrang, aliran sungai tersebut dinamai Cai Anjur. Air deras sebetulnya, bukan air banjur. Bukan gitu. air manjur tapi ya. Air deras gitu. Oh, berarti memang ada salah persepsi berarti Salah masyarakat persepsi. ini. Bahwa ternyata memang Cianjur itu adalah sebenarnya bukan Cai Manjur, tapi Cai yang
air yang deras banget. Kalau versi Cianjur itu adalah ketika zaman Bupati kedua Cianjur pindah dari Cibalagung ke Pamoyanan. Kang mau nanya ini sebenarnya, hari jadi Cianjur itu sebenarnya tanggal berapa sih? Tanggal 12 Juli itu sudah dirumuskan secara serius. Ini saya punya bukunya atau diktatnya, dibagikan oleh DPRD tahun 2001. Itu secara hukum Kang ya? Secara hukum. Secara Jadi hukum, ini ya. sejarah penentuan 12 Juli juga tidak gampang, melibatkan budayawan, sejarawan pada waktu itu. Nah, kenapa 12 Juli yang dipilih? Sebetulnya dari sisi heroik kita tidak ada ya kalau menurut saya ya pada waktu itu. Lebih heroik peristiwa pengangkatan dalam Cikunul sebagai Raja Gagang Yang tanggal 24 September itu. 1655 itu ketimbang 12 Juli 1677. Tapi kita lihat dulu kenapa 12 Juli sampai ditentukan sebagai hari jadi Cianjur. Kenapa itu? Itu ceritanya kan yang menjadi penguasa Mataram pada waktu itu adalah Raden Hasan, atau dalam ketika beliau sudah jadi Sultan Mataram disebut Amangkurat I. Amangkurat I ini terkenal sebagai Raja Mataram yang pro Belanda, beda dengan bapaknya itu Sultan Agung Mataram yang justru anti Belanda. Sunan Amangkurat I ini kalau saya simpulkan tuh otoriter ya. Beliau tuh banyak sekali yang sakit hati dengan beliau. Di antaranya adalah memusnahkan leluhur Pangeran Trunojoyo Yang dari Madura itu. Madura itu. Hampir seluruh keluarga Trunojoyo pernah dieksekusi ya sama Sunan Amangkurat I. Kemudian Pangeran Trunojoyo mengadakan balasan, yaitu mengkup atau menggulingkan Sunan Amangkurat I, sehingga tanggal 2 Juli Amangkurat I bisa terusir dari Keraton Mataram. Mataram Islam ini ya. Ini Mataram yang berada di Yogyakarta ya. Mataram Islam ini ya. Mataram Islam yang bukan Mataram yang berada di NTB. Yaitu ibu kota itu berada di Kertosuro, Yogyakarta. Sekarang mah Kertosuro teh kota kecamatan kayak Ciranjang begitu sekarang mah. Nah pada waktu itu beliau Amangkurat I terusir. Tanggal 2 Juli itu beliau terusir dari Mataram, sehingga daerah-daerah jajahannya merasa bebas merdeka, termasuk Cianjur. Tanggal 2 Juli itu. 2 Juli itu. Dan beliau wafat tanggal 16 Juli di Tegalwangi. Makanya beliau sebut juga Sunan Tegalwangi. Sunan Tegalwangi. Untuk sampai ke Cianjur, surat terusirnya Amangkurat I itu kan butuh waktu lama. Beliau butuh pembawa surat dari Mataram ke Cianjur ke hadapan dalam Cikunul itu butuh 10 hari. Maka baru keterima Kangjeng dalam Cikunul tanggal 12 Juli. Makanya panitia penentuan hari jadi Cianjur menetapkan tanggal 12 Juli sampai menjadi hari jadi Cianjur. Karena pada waktu itu status Cianjur berada bebas merdeka, tidak dalam jajahan. Itu surat apa itu kan? Surat pengakuan akan kemerdekaan Cianjur atau bagaimana? Surat kematian. Surat kematian kematian Amangkurat I. Ya, surat kematian apakah berupa apa sampai sekarang juga suratnya belum di mana adanya juga belum diketahui ya. Pada waktu itu pemberitahuan kematian. Bisa juga itu hanya berupa kabar aja dari pembawa kabar kabar ya ke Cianjur sampainya 10 hari. Maka para ahli sejarawan dan budayawan pada saat penentuan hari jadi Cianjur menetapkan dari tanggal 2 Juli sampai 12 Juli, sebetulnya sampai 12 Juli itu keterima surat ya. Cianjur dalam keadaan bebas merdeka. Akhirnya memproklamirkan diri. Cianjur pada waktu tidak dalam kekuasaan atau jajahan Mataram, jajahan Belanda. Makanya ditetapkan sebagai hari jadi Cianjur itu. Tanggal 12 Juli 12 itu. Juli. Nah, kan kalau misalnya kalau ngomong masalah berdirinya itu kan pengakuan Kang ya. Pengakuan bahwa Cianjur itu merdeka, bebas dari penjajahan dari manapun dan sebagainya. Nah, tapi kalau melihat berdirinya Cianjur di sejarah itu kan
pada tanggal 25 September 1665 ya kalau nggak salah. 1655. 1655 ya. Itu dalam Cikundul Kang ya kalau nggak salah. Itu yang akhirnya diproklamirkan diri sebagai penguasa Cianjur dan mengakui bahwa iya ada kerajaan Cianjur tanggal 25 September. Kenapa kok tidak tanggal itu? Ya sebetulnya lebih heroik pengangkatan dalam Cikundul sebagai Raja Gagang. Karena pada waktu itu ketika dalam Cikundul datang ke Cianjur sudah ada bupati-bupati wilayah, Bupati Cibalagung. Ada berapa bupati? Ada 9 yang mengakui beliau ya, yang berada di Sukabumi, Cianjur dan Garut ya. Di antaranya. Ya, seperti Bupati Kandangwesi, Bupati Pelabuhan Ratu ya, kemudian juga Cimapang, Cipamingkis, Cibalagung, Cikundul, kemudian ada 9 ya, kemudian mereka itu kumpul di Gunung Rompang. Gunung Rompang itu di Sukabumi, sampai sekarang masih ada. Kemudian mereka berembuk, mereka mengamati bahwa setelah runtuhnya Pajajaran tahun 1579 itu wilayahnya diperebutkan sama Kerajaan Sumedang Larang, sama Kesultanan Cirebon, sama Kesultanan Banten, sama Belanda. Makanya ketika para bupati ini kumpul di Gunung Parang, di Gunung Rompang Sukabumi, mereka sepakat bahwa mereka itu ingin mandiri, mereka merdeka, ingin menyatakan bahwa konsorsium kerajaan Gagang ini yang terdiri dari bupati-bupati ini menyatakan tidak tunduk terhadap Mataram, tidak tunduk terhadap Cirebon, tidak tunduk terhadap Banten, tidak tunduk terhadap Belanda. Mereka hanya takut kepada Allah. Gitu. Deklarasinya seperti itu. Hanya takut kepada Allah. Ya, habis sholat Jumat dideklarasikan di Gunung Rompang, Sukabumi, bertepatan dengan 16 September 1655. Perlu diketahui sendiri bahwa dalam Cikundul itu kemungkinan lahir tahun 1600. Jadi pada waktu itu beliau diperkirakan berumur 55 tahun gitu. Dan pada waktu itu beliau dipercaya oleh bupati-bupati lain sebagai kepala dari bupati-bupati, diangkat sebagai Raja Gagang. Kenapa disebut Raja Gagang? Itu artinya Raja Pegunungan karena rata-rata bupati-bupati yang hadir pada waktu itu berada di daerah-daerah pegunungan. Maka disebut Raja Gagang. Jadi beliau dalam Cikundul sejak saat itu bukan sebagai bupati tapi sebagai raja. Sebagai raja. Suratnya ini dikasihkan, surat proklamasi kerajaan Gagang ini diberikan ke Sersan Skopjo. Sersan Skopjo ini seorang Belanda yang ditugasi oleh POC untuk mengukur bekas wilayah kekuasaan Pajajaran. Kebetulan ketemu, diberikan surat itu. Sayangnya kiprah kerajaan Gagang tidak terceritakan lagi sejak saat itu. Nah, apakah itu yang akhirnya menjadi sebab bahwa tanggal 24 September itu tidak ditetapkan sebagai hari jadi Cianjur? Kalau ngomong sejarah secara heroiknya, maka kan lebih heroik tanggal 24 ketimbang tanggal 12 Juli. Iya. Saya sendiri sebetulnya, cuman kalau saya baca di sini justru kenapa kerajaan Gagang ini kurang begitu dikupas dari beberapa tim ya, mereka tanggal yang lain gitu. Kalau misalnya mau dirubah, saya justru ingin hari jadi Cianjur itu tanggal 24 September tanggal 24 September. 1655. Cuma ini bagaimanapun sudah menjadi ketetapan ya. Karena memang itu sudah berketetapan hukum, artinya semacam itu sudah kan ya. berkekuatan hukum di DPRD Cianjur dan Bupati saat itu tahun 2001 ditetapkan 12 Juli sebagai hari jadi Cianjur. Nah, ini lepas daripada yang benar yang mana, artinya semacam itu kan ya, bahwa ternyata memang di tanggal 12 itu punya sejarahnya sendiri dan tanggal 24 September itu juga punya sejarahnya sendiri ya. Teman-teman, akhirnya sudah terjawab juga kenapa Cianjur ditentukan ulang tahunnya tanggal 12, meskipun toh sebenarnya tanggal 24 juga ada Kang ya, 24 September. Yang meskipun tanggal 24 September itu lebih heroik ya, ada kejadian lebih heroik lagi dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa memang iya tanggal 12 Juli itu Cianjur punya sejarah dan tanggal 24 September juga Cianjur juga punya sejarahnya sendiri. Tapi yang jelas bagaimanapun itulah sejarah Cianjur dan itulah yang
menjadikan bagian dari apa yang ada di Cianjur saat ini. Oke, terima kasih. Untuk sementara sampai di sini dulu podcast Room John Duty. Ikuti terus podcast-podcast yang lainnya, kita akan memberikan penjabaran-penjabaran dan wawasan-wawasan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Luki, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun pisan.